Mimpi itu nggak bisa lu bunuh. Paling dibantu. Gue ngerasa dia kayak ngomongin sesuatu. Finish your day. Tapi ya, yang jadi pertanyaan adalah mungkin kan adalah kayak kenapa kan itu pertanyaan gue juga. Kenapa lu harus ikutin standar sosial sih men gitu? Kayak menurut gue kalau lu ikutin standar sosial itu kan lu pasti stres sendiri. Ya di luar kayak misalnya lu happy with it ya. Tergantung Ya, menurut gue itu bisa jadi patokan yang bisa memacu atau bisa memundurkan, tergantung cara lihat lu. Betul. Toksik atau enggak. Ya, Bikin demot Iya, atau bikin makin kayak, motivasi wih, gitu. gue harus Iya. kayak, gue harus bisa nih kayak gini. Masa dia bisa, gue nggak bisa. Itu kan Iya. positif gitu ya. Tapi kalau backfire jadi negatif, biasa orang jadi kayak, udah ngapain Biasanya hidup, gitu. backfire itu ketika lu udah ada goals Iya. dan lu udah mengeluarkan resources tapi nggak berhasil atau nggak bergerak. Effort sama resultnya beda jauh ya gitu. Itu orang kayak Gue ngerasa dia kayak ngomongin sesuatu. Wah, Gue kayak ngerti ya. Oke, gitu. nyindir gitu. Kayak nyindir, ada something gitu yang ingin disampaikan Iya. gitu. sakit. tapi gini, gue ngerasa ya tadi menarik banget sih. Kayak maksudnya jadi kayak, kenapa harus ikutin dan kenapa nggak harus ikutin. Oke. Kenapa harus ikutin menurut gue, harus diikutin ketika diri lu sendiri terasa dengan lu ngelakuin itu, lu akan bisa jadi lebih baik. Bukan jadinya lebih demot. Balik lagi yang kalian udah bilang tadi kan. Kayak maksudnya ini ketika gue dengerin ini, oh standarnya gini nih. Kayak misalnya standar sosial itu oke, lu harus bisa punya pekerjaan sendiri, itu bener kan. Maksudnya kayak realistis lah. Maksudnya lu mau hidup, ya kita juga hidup butuh duit men gitu kan. Kasarnya gitu kan. Tapi yang gak realistis dan mungkin yang bikin lu jadi ke-pressure itu, gue di umur 30 gue harus sebelum umur 30 gue harus masuk Forbes 30 under 30 gitu misalnya kan. Itu kan kayak gak semua orang bisa kayak gitu kan. Dan menurut gue hal-hal seperti itu yang lo harus filter gitu. Kayak maksudnya gue hidup dengan melakukan ini tuh, gue hidup untuk diri gue sendiri atau gue hidup untuk ekspektasi orang lain gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Dan Mantap. kenapa ya tadi balik lagi kenapa nggak harus ikutin ya, ketika lu ngerasa kayaknya ini udah offside deh, kayaknya ini udah bukan gue ngelakuin ini gue nggak happy, gue ngelakuin ini gue udah ngerasa kayaknya gue lebih ngelakuin ini karena gue takut orang lain akan ekspektasinya ke gue nggak nyampe gitu kan, atau misalnya orang lain akan memandang gue tuh rendah gitu. Padahal sebenarnya menurut gue ya menurut gue ini sih kayak ada satu pepatah bilang kayak you suffer more in imagination gitu loh dibanding in reality. Menurut gue itu nyambung karena lu udah berimajinasi aja gitu, aduh kalau gue nggak mencapai ekspektasi orang tua gue misalnya gitu ya paling deket, atau cewek gue gitu, atau pacar gue, suami gue, istri gue gitu, wah nanti mereka kecewa, mereka jadi gini jadi kayak jelek dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya belum tentu juga gitu kan, kayak gitu sih. Ya, gue jadi kepikiran tuh sebenarnya kayak maksudnya kayak problemnya adalah sebenarnya kadang-kadang orang pikir iya benar sih ada sisi positifnya bahwa lu jadikan itu motivasi, kalau dia bisa kenapa gue enggak. Tapi masalahnya orang kalau dia bisa kenapa gue enggaknya diambil lagi nih kayak kalau gue mencapai dia gue jadi down gitu, kayak istilahnya lu ambil plug apa yang dia lakukan gitu loh. Istilahnya lu menjadikan dia standar, ya lu pasti bisa tapi mungkin timingnya nggak di situ. Caranya Gitu. beda, apanya beda. Betul. Nggak bisa Ada banyak banget yang beda. Kondisinya beda, situasi yang dihadapi juga beda kan. Ya benar. Kayak apa yang lu jalanin beda. Kayak misalnya ada satu pembisnis bilang gini, dia orang Amerika sih, dia bilang gini, lu gak bisa compare lu sebagai entrepreneur dengan cara pemikiran karyawan. No, betul. Gue tidak merendahkan pekerjaan karyawan. Menurut gue ada orang yang very good as workers dan menurut gue it's a good thing, dan kita nggak bahas hari ini. Cuma maksud gue itu pula juga kehidupan gitu. Maksud gue kayak ketika orang lakuin A di waktu itu dengan cara itu menghasilkan segitu, belum tentu waktu itu sama dengan cara yang sama. Ya, dan gue ngerasa kalau lu terlalu ngikutin apa yang jadi standar sosial orang, nanti lu bakal tersesat men. Nyesel nggak ikutin kata hati. Betul. Jadi makanya gue sering banget yang bilang ke kita juga, apa yang kita lakuin sekarang ini harus berdasarkan karena kita happy kerjain ini, gitu kan. Dan banyak banget yang ngomong kayak gitu lah, biar hidup lu bahagia cuy. Karena banyak banget, ini ada yang bilang gini,
Ini Panji Pragiwaksono bilang gini, mimpi itu nggak bisa lu bunuh, lu nggak pernah bisa bunuh mimpi. Iya. Karena mimpi itu memang akan nggak ada nanti waktu tua, tapi karena waktu tua ada itu penyesalan. Iya. Kalau lu nggak jalanin, Lu nggak jalanin, lu nggak berusaha. lu nggak berusaha untuk mimpi, lu nggak kerja mati-matian mimpi lu, ujungnya akan penyesalan. Karena awal adalah pendaftaran. Bener-bener. Ya, gue kayak gimana ya? Gue ngeliat kayak gini loh. Kalau misalnya yang kalian nggak tahu Hendra tuh sempet jadi atlet badminton kan? Iya kan? Ya, yang kenal dari Bogor. Iya, iya. Guys, kalian cari ya. Jangan. Kalau gue lihat Hendra sih ngomong ke gue, dia kayak ya lu mending jangan deh kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau gue ngeliat kayak dari sini, tapi lu pernah ngerasain jalanin apa yang lu mau gitu loh. Iya, betul. Kayak itu yang sempat lu mau dilakuin gitu. Ya walaupun gue telat gitu kan. Iya. Ya. Jadi kalau menurut gue, kenapa lu harus untuk mencoba kadang ya melawan standar sosial? Karena ketika passion lu something yang orang-orang belum ngerti apapun, kayak misalnya zaman sekarang ada apa ya, online gaming gitu, e-sports. Coba dulu deh. Dulu YouTuber gitu. Iya. Orang merendahkan tuh dulu ya. Kayak Skeptis. lu coba jadi orang tua kayak 10 tahun lalu gitu. Mah, aku mau jadi pro gamer. Lu paling dibantu. Nih belajar. jadi audit aja di kantor gitu kan kayak rasanya gitu. Buku matematika. Pasti gitu kan. Iya kan? Tapi sekarang kayak ya apa ya, kita butuh something yang kayak discovery aja sih menurut gua. Kayak kenapa ketika passion lu something dan lu coba untuk mengalihkan itu karena ya orang lain ngomong kayak gitu, apa ya? Ya menurut gua effort yang lu berikan kadang resultnya nggak maksimal sesuai dengan effort yang lu berikan karena passion lu something else gitu. Kadang malah ada demotivasi, lu bisa tersasar. Kayak gimana ya? Ada something yang harus lu ikuti dari lu hati lu sendiri yang menurut gua itu kenapa orang lain bisa sukses kalau dari gua ya. Tapi gua punya perdebatan. Karena menurut gue gini, setelah gue mikir, gue sering banget mikir soal ini kan. Maksud gue kayak ada standar sosial yang perlu kita ikutin, tapi in a way juga gue ngerasa gue sangat percaya bahwa gue nggak perlu ngikutin standar sosial karena gue punya timing gue sendiri. Jadi gue ngerasa kita juga ngalamin hal yang sama. In a way kita punya tuntutan itu, dalam arti kita perlu realistis bahwa kita butuh apa yang jadi standar sosial itu. Ya mungkin standar sosialnya gue nggak mau tinggi lah. Kita nggak usah mimpi terlalu tinggi kayak bisa kita kayak Raffi Ahmad umur 25 tahun. GTR di umur 25. Iya, GTR di umur 25 tahun. Nggak usah mimpi lah. Cuma maksud gue setidaknya ya ada standar bahwa lu umur 20 ke atas atau lu lulus kuliah, setidaknya lu bisa kasih makan turun lu sendiri. Sedangkan kita enggak. Iya. Gitu. Standar terendah itu aja kita nggak capai gitu. Iya. Kayak menurut gue gimana? Curhat. Iya. Tapi bener dong. Ini dong, bener dong. Maksud gue kan, gue yakin gak cuma kita men yang kayak gitu. Banyak. Semua orang. Tapi menurut gua kalau untuk lu melawan standar sosial lu harus ada pengorbanan. Iya sih, Iya. benar. Ya, kayak untuk lu melawan sesuatu, lu harus mengorbankan sesuatu, yaitu jalur yang seharusnya orang lain normal jalanin. Iya kan? Kayak ya udah kalau lu mau jadi pebisnis, kalau emang mimpi lu ada pebisnis, pasti lu akan ngorbanin waktu-waktu di awal yang biasa orang mungkin ya, yang gue lihat dari teman-teman gue sih kayak mereka bangun pagi ya, sibuknya tuh kalau pebisnis kan sibuknya apa? Ngeliatin IG buat ngeliatin kan kayak maksudnya tren sekarang apa atau gimana gitu ya. Tapi mereka yang kayak misalnya mungkin passionnya adalah kerja kantoran atau gimana, itu ya bangun pagi buka LinkedIn gitu. Maksudnya yang kayak beda aja gitu dan mereka mungkin kayak lebih ke ada orang-orang yang lebih kayak maunya something yang stable. Kalau lu jadi pebisnis bisa dibilang sangat tidak stable kan. Kayak lu gak bisa tebak apa yang bakal terjadi gitu. Dan menurut gua dua standar ini tuh punya pandangan yang berbeda dan gak ada yang benar, gak ada yang salah juga. Maksudnya gak ada yang benar tuh dalam artian apa ya, bisa dibilang kayak di saat lu mau pilih jadi karyawan, bukan pilihan yang benar banget. Iya, bukan yang benar banget dan yang berarti merendahkan yang satu lagi itu enggak gitu. Yang that's why gue bilang gak ada yang benar, gak ada yang salah gitu, tergantung passion lu apa, lu mau kejarnya di mana gitu kan. Nggak ada pekerjaan yang lebih bagus Iya. dari pekerjaan lain lah. Iya, gitu lah ya. lebih kayak gitu. Karena memang balik lagi menurut gue ya mindset lagi lah, balik lah ya. Selama apapun yang lu lakukan, lu mau jadi passion karyawan, lu mau jadi passion pebisnis,
nggak merendahkan apapun. Kalau misalkan emang lu merasa itu lu belajar, lu merasa itu bermanfaat, dan balik lagi standar lu segimana dengan standar lu yang lu merasa lu jadi, misalkan kita ngomong dari jadi karyawan, kita kan sering ngomong jadi karyawan itu gajinya stable dan mungkin nanti si pebisnis itu bisa lebih tinggi gajinya. Tapi dengan lu merasa, oh gue dengan jadi karyawan seperti ini, effort yang gue keluarin usahanya seperti ini dan waktu seperti ini, tapi gue ngerasa gue bahagia dengan hasil seperti itu, ya itu nggak masalah. Dan mungkin kalau si pebisnis bisa maunya lebih tinggi, dan itu bukan berarti karyawan lebih rendah, dan si pebisnis juga punya target yang lebih tinggi agar dia ya bahagianya dengan standar dia. Jadi ya sufferingnya beda juga sih. Sufferingnya beda. Sufferingnya beda banget. Iya, ini kan ngomong hanya pebisnis atau karyawan, ya, lu mau jadi influencer, lu mau jadi apapun itu, mau jadi artis, mau jadi atlet, atlet jagal. Bisa panjang banget. Tapi gini, gue jadi mikir gitu ya. Kayak dari tadi kan kita ngomonginnya lebih ke kayak pencapaian, yang kayak ngomonginnya soal achievement, standar sosial yang seperti itu kan, pressure yang quarter life crisis lah gitu. Tapi gue jadi penasaran gitu, sebagai cewek kan, gue baru tau lah. Kalau cewek itu standar sosial itu pasti banget akan disambungkan dengan beauty. Iya kan, maksudnya mau di Korea, mau di Indo, semua pasti akan beauty gitu kan. Nah, sebenarnya gue penasaran sih, kayak kalau cewek, jujur kan sebenarnya secara sadar gak sadar, secara mau mengakui atau tidak, bukan masalah comparing lagi. Tapi menurut gua gara-gara masalah mungkin muncul dari comparing dan lain-lain, at the end tuh orang jadi menormalisasikan kalau cantik tuh standar sosial beauty itu cewek tuh harus kurus, harus cantik, harus yang mukanya mulus, yang maksudnya something like that gitu kan. Sebenarnya gue jadi penasaran gitu, apakah standar sosial ini cuma berlaku untuk perempuan aja atau laki-laki juga ada gitu dari segi appearance ya menurut gue gitu.